Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari survei Indo Riset begitu kan ya, mengatakan bahwa kader PAN ya dan Gelora mayoritas dukung Anies Baswedan. Betul 100%. Mengapa begitu kader-kader PAN, kader-kader P3, kader-kader Gelora begitu di akar rumput saja begitu mendukung Anies Caimin begitu kan. Kita lihat saja, silakan survei mereka begitu kan. Bahkan yang paling ngeri sekali itu partai P3 begitu kan, yang dianggap gerbong kosong di dalamnya itu sudah banyak yang mendukung ya Anies Caimin begitu kan. Apalagi PAN ya kita lihat saja, apalagi Gelora begitu. Gelora itu tidak sebegitu signifikan hari ini karena apa? Karena di satu sisi mendukung Pak Prabowo begitu kan. Sedangkan akar rumput di bawah banyak yang mendukung Anies Baswedan. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya sudah tahu bagaimana potensi-potensi yang ada di bawah begitu kan. Karena caleg ini masih merintis ya sesuai dengan ya karakter masing-masing di situ begitu kan. Banyak yang masih menginginkan Anies Caimin di situ begitu. Kita buktikan aja nanti. Mungkin jangan-jangan ada yang caleg ya yang kemudian terafiliasi kepada Anies Caimin. Bisa saja seperti itu begitu. Karena melihat potensi Anies Caimin itu ya menurut survei Indo Riset ini mengatakan bahwa wah, ini ada kejutan luar biasa kalau PAN ya, kemudian Gelora begitu kan ya mayoritas ya dukung Anies Baswedan begitu. Akar rumputnya sudah mendukung Anies Baswedan begitu kan. Tapi petinggi-petinggi mereka masih tetap mendukung ya Ganjar dan Prabowo begitu kan ya. Kita lihat saja nanti bagaimana nasib mereka begitu. Padahal ini kalau kita melihat dari Gelora hari ini, saya kira tidak akan lolos di parlemen begitu kan. Karena pada akhirnya karakter Gelora itu gimana begitu kan ya. Ya Pak, masyarakat Indonesia sudah paham begitu kan. Bahkan survei Indo Riset ungkap kader PAN dan Gelora mayoritas dukung Anies Baswedan ya. Bahkanlah iya ya, kan akarnya ya warga mu begitu, mana mau ke PAN lagi katanya ya. Bahkan ya gimana Fahri Hamzah bawa gerbongnya dan ada penumpangnya enggak katanya begitu ya. Ini dikritik habis-habisan oleh netizen begitu kan. Ya si Fahri Hamzah ini. Kemana Fahri Hamzah selama ini? Katanya orang-orang kritis begitu kan. Ketika berkumpul dengan mereka, berkoalisi dengan mereka. Seolah-olah kritisnya sudah mulai luntur mereka begitu. Padahal banyak yang diidolakan dulu begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Inilah politik kita begitu. Ada pro dan ada kontra. Ya, melihat dari potensi ini saya sah-sah aja begitu kan ya dalam demokrasi begitu. Tapi kita lihat saja kalau gerbong yang di bawah mendukung Anies Caimin gimana begitu kan? Kan bisa dianggap sebagai gerbong kosong mereka begitu. Jadi ya inilah politik kita begitu kan. Ya, saya rasa seperti Pak Fahri Hamzah dan Anies Mata begitu kan seharusnya berpikir ulang begitu kan ya. Ini mirip dengan hasil survei kami katanya ya. Berita di media tukang gemplang hutan katanya ya. Figur pemimpin yang diusung dengan ide dan gagasan yang ditawarkan serta cara berpikir dalam mengatasi permasalahan ke depan akan sangat menentukan arah dukungan kaum milenial atau kaum intelektual. 2024 mari kita aminkan bersama. Amin 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 ya. Ya bisa saja dengan apa namanya dengan lagu-lagu yang dimunculkan oleh Pan begitu kan. Pan, dukunglah Anies Baswedan. Kira-kira kan seperti itu begitu kan. Di akar rumput mereka begitu kan. Kalau petinggi-petinggi mereka tidak mungkin lah begitu kan ya. Malah ya pan, pilihlah Zulkifli Hasan kalau petinggi-petinggi mereka begitu. Tetapi lihat saja di akar rumput begitu kan. Ya bisa saja itu akan mendukung ya Anies Caimin di situ begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana begitu nasibnya mereka begitu. Tapi yang jelas dalam beberapa survei Indonesia ini menunjukkan bahwa bisa saja mereka itu adalah gerbong kosong begitu ya. Bahkan survei Indonesia ungkap kader PAN dan Gelora mayoritas dukung Anies Baswedan. Wow, luar biasa begitu ya. Pemilu di 2024 masih diwarnai fenomena ya split suara ya, pembelahan ya pilihan antara partai politik dengan pilihan konstituen. Dalam survei lembaga Indonesia tentang dukungan pemilih partai politik untuk 3 capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Dalam simulasi dari 16 partai politik ya, 7 diantara dinominasi oleh pendukung Anies Baswedan ya, disusul oleh Prabowo dan Ganjar Pranowo. Bahkan ya pemilihan ya partai mulai solid ya, meskipun beberapa partai mengalami split dan kandidat lainnya yang tidak diusung secara resmi orang partai ya, kata Direktur Indonesia Rocky Arbi ya dalam paparannya. Bahkan ya yang sangat mengejutkan sekali di situ begitu ini ya.
Ia memberikan contoh Partai Gelora dan PAN, meski bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM mengusung Prabowo Subianto, mayoritas kadernya justru dominan mendukung Anies Baswedan, mendapatkan dukungan 8% ya dari kader Gelora dan 43,8% dari PAN. Bayangkan kalau kita merujuk data ini menunjukkan Gelora itu hampir senyentuh 90% itu banyak yang mendukung Anies Baswedan. Ya, kita buktikan aja begitu kan di masyarakat hari ini begitu, dan bahkan di kader-kader PAN sendiri begitu 43% begitu kan mendukung Anies Caimin, itu menjadi potensi yang sangat luar biasa loh begitu kan. Ya, hampir mirip meninggalkan Gelora dan PAN begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Ini nasibnya akan sama begitu, bagaimana PAN yang saya sudah katakan sejak awal, seperti PAN, seperti P3, seperti yang lain itu sebenarnya gerbong kosong mereka begitu ya, di akar rumput saja sudah mendukung Anies Baswedan begitu. Bayangkan, ini masih belum daftar ke KPU loh begitu. Bagaimana nanti kalau ya daftar ke KPU, bisa saja ada kemenangan yang sangat luar biasa bagi Anies Caimin ini begitu. Kita lihat saja begitu kan nasibnya mereka begitu. Ini bahkan di satu sisi dia melihat bahwa sementara itu P3 yang selama ini begitu kan musuh Ganjar Pranowo, suaranya terbelah antara Anies dan Ganjar dengan suara yang sebesar yaitu 35% ya. Sedangkan PSI meski belum secara resmi belum mendeklarasikan pendukungnya, namun mayoritas kadernya mendukung Ganjar dan Prabowo. Bahkan Anies menyebutkan ya mendapatkan dukungan dari mayoritas kader PKB, Nasdem, Gelora, PKS dan PAN ya, dan P3 dan Partai Umat. Bahkan ya Prabowo mendapat dukungan dari mayoritas dari Gerindra, Golkar dan Partai Buruh ya, Partai Demokrat, PSI dan Partai Umat juga begitu. Wah, Partai Umat juga masuk di situ begitu kan ya. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal mengapa orang-orang di luar sana begitu akar rumput mereka mendukung Anies Caimin. Ya ini nggak tahu begitu kan. Ya secara politik memang sah saja mendukung siapapun begitu kan. Tapi kan dia kader-kader partai. Ya bagaimana juga kalau sudah senang ya, hatinya sudah memikat kepada Anies Baswedan, tidak mungkin kita akan berubah kepada yang lain. Kan begitu logikanya begitu kan. Walaupun ya ada keterikatan bahwa identitas pribadi mereka begitu kan. Ya apalagi para kader-kader yang kemudian punya potensi ya kemenangan ya di caleg-caleg itu begitu kan. Seperti Gelora ya, bagaimana caranya lolos? Ya harus bergandengan dengan Anies yang di bawah, tidak memikirkan yang di atas begitu kan. Ya, yang penting ya bersama dengan Anies Baswedan dulu, dan kemudian dia yang diminati kan adalah inginnya kan menang begitu kan. Inilah mungkin orang-orang di luar sana harus begitu kan ya. Kalau memang jelas-jelas mendukung Pak Prabowo ya atau mendukung Pak Ganjar di akar rumput mereka, maka dia akan ketahuan masyarakat sudah cerdas bahwa wah ini tidak akan memilih ya calegnya begitu kan ya, karena pada akhirnya bertentangan itu begitu. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Yang terjadi adalah bahwa ya bisa saja kemenangan Anies Baswedan ini kemenangan mutlak, yang saya sudah sering mengatakan begitu kan. Kenapa Anies Caimin seperti di P3, seperti di PAN itu masih ada nama Anies Caimin di akar rumput mereka begitu kan. Bisa saja karena kemenangan-kemenangan itulah yang kemudian ya ada seorang kader yang masih belum menampakkan siapa sosok yang sebenarnya yang kita dukung. Tapi ada kader yang sudah menampakkan begitu kan. Tapi artinya apa? Seperti Gelora, hampir berapa persen coba? 83% begitu kan? Kan hampir separuh mereka begitu ya yang ada sekarang ini. Karena Gelora itu kan baru semua begitu kan ya. Karena hanya pemain lamanya ya seperti Fahri Hamzah dan Anies Mata begitu kan ya. Dalam arti regenerasinya ya tidak ada begitu kan. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Ini menarik begitu kan kalau kita melihat dari beberapa survei yang ada begitu. Dan bahkan di satu sisi mengatakan Ganjar mendapatkan dukungan dari mayoritas ya kader PDIP, Hanura, PSI, Perindo, dan P3. Survei ini digelar pada 11 sampai 18 Oktober 2003 dengan metode multi-stage random ya sampling. Ya, bahkan margin of error-nya begitu kurang lebih 2,8%. Normal ya. Dan bahkan ya di satu sisi ya respondennya 1.200. Itu yang menjadi kelemahan mereka begitu kan ya. Bahkan ya menurut saya pribadi, wah ini ada kemenangan mutlak begitu. Ternyata selama ini ya petinggi-petinggi partai ternyata hanya ya mereka yang eksis begitu. Sedangkan yang di bawah masih banyak yang kemudian ingin mendukung Anies Caimin. Para kader, para konstituen mereka begitu. Jelas mereka begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.